Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Apabila kita mendengar kata menyesal, seringkali yang ada dalam pikiran kita itu adalah kita melakukan kesalahan. Dari ayat ini pula seringkali dipergunakan oleh orang dari kepercayaan lain untuk menghardik kita dengan berkata bahwa Tuhanmu itu bikin kesalahan yang besar. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini kepada mereka yang mengatakan bahwa Tuhan kok menyesal. Ya, ayo kita baca ayat-ayatnya terlebih dahulu. Sebetulnya cukup banyak ya, tapi kita akan baca beberapa saja. Saudara buka kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7, 1 Samuel 15 ayat 11 dan 35 serta 2 Samuel 24 ayat 16. Ini saja dulu. Ya, tidak usah baca semua karena banyak sekali ayatnya yang mengatakan bahwa Tuhan itu menyesal. Oke, kita akan mulai dari Bereshit 6 ayat 6 atau Kejadian 6 ayat 6, demikianlah bunyinya. Dan Yahweh menyesal bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu telah memilukan hatinya. Perhatikan kata menyesal. Dari satu ayat ini saja, jikalau kita berpandangan yang tanpa kita memahami, kita akan berkata, iya ya Tuhan kok bisa menyesal ya? Waduh, berarti Tuhan ini salah perhitungan. Begitu kira-kira saudara-saudara. Ya. Kemudian di ayat yang ketujuh, dan Yahweh berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap, dan sampai burung-burung di udara, karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kembali kata menyesal muncul. Saya baca sampai habis dulu ya, saudara-saudara. Samuel Aleph atau 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul memerintah sebagai raja, karena dia telah berbalik dari mengikuti aku, dan dia tidak bangkit untuk melaksanakan firman-Ku. Dan Samuel menjadi marah, lalu ia menangis sepanjang malam kepada Yahweh. Kemudian di ayat 35, dan Samuel tidak pernah melihat Saul lagi sampai hari kematiannya. Karena Samuel berduka cita karena Saul, dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan Saul memerintah atas Israel. Kemudian disambung lagi dengan Samuel Bet atau 2 Samuel pasal 24 ayat 16. Dan malaikat itu mengulurkan tangannya ke Yerusalem untuk menghancurkannya. Maka menyesalah Yahweh karena malapetaka itu. Lalu dia berfirman kepada malaikat yang sedang menghancurkan orang-orang itu, cukup. Sekarang hentikan tanganmu. Dan malaikat Yahweh itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dari ayat-ayat ini, seolah-olah Tuhan itu membuat sebuah kesalahan besar. Karena itu dia menyesal. Tetapi ada satu ayat lagi yang justru menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah menyesal. Coba kita lihat di dalam kitab 1 Samuel
15 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, ayat ini menyangkali bahwa Tuhan itu bisa menyesal. Lalu, saudara-saudara, bagaimana kita menerangkan hal ini kepada orang yang mempertanyakan bahwa Tuhan itu seolah-olah membuat sebuah kesalahan. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di caption ini saya ambil dari pasal 6 ayat 6 kitab Bereshit. Ya. Nah, di sini saya akan bacakan di dalam teks berbahasa Ibrani. Di sana dikatakan, ya, Wayinachem Yahweh ki asah et ha'adam ba'aretz wayit atsep el libo. Nah, di situ ada kata Wayinachem. Wayinachem itu diambil dari kata naham. Kalau dalam bahasa Inggris disebut atau ditulis dengan be sorry, move to pity, have compassion, suffer grief, repent, itu dari BDB Leksikon. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah berduka cita, meratap, berbelas kasihan, berubah pikiran, berpaling. Lalu, kata yang manakah yang paling tepat? Kata menyesal yang ada dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Kata kerja ini dalam bentuk nifal atau pasif. Nah, ini adalah merupakan wujud dari ekspresi bukan menyesal karena membuat suatu kesalahan, tetapi perasaan yang sangat menderita, yang begitu dalam, kesedihan yang sangat dalam, berduka cita yang luar biasa. Sekarang kita membuat sebuah pertanyaan, apa sih yang membuat Bapak Yahweh itu bisa sangat menderita dan berduka cita sangat dalam? Karena ternyata manusia itu melakukan kejahatan dan dosa. Jadi dengan kata lain, Bapak Yahweh yang sudah menjadikan manusia yang sangat sempurna, seperti dirinya sendiri, ternyata dia begitu mudah ditipu oleh si nahas atau si ular dengan tipu dayanya, sehingga manusia itu harus binasa. Jadi dengan kata lain, Bapak Yahweh itu begitu berduka cita yang sangat dalam. Dan di dalam hatinya tentu berkata, kenapa ya? Kok dengan mudahnya manusia ini diperdaya oleh setan? Ingat Bapak Ibu, Bapak Yahweh itu menjadikan manusia serupa dengannya, namun diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Tetapi sayang sekali, kepandaian dari manusia itu masih kalah dengan tipu dayanya si setan. Manusia tidak pernah atau belum pernah mengalami konflik. Sementara si Satan dengan mudahnya dia menjatuhkan Hawa dan Adam. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Yahweh itu tahu betul bagaimana hebatnya penderitaan dari penghakiman yang layak untuk menerima penghukuman yang sangat mengerikan,
bagi orang yang berdosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, pernahkah kita merenungkan betapa dahsyatnya penderitaan di neraka, sampai-sampai Bapak Yahweh itu luar biasa menderitanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari apa yang saya sudah sampaikan ini, saudara paham atau tidak? Jadi, kalau nanti saudara ada yang mengatakan Tuhanmu kok gampang menyesal, saudara menjawab apa? Bahwa itu bukan menyesal seperti bayangan manusia, tetapi kesedihan yang sangat dalam sekali dari Bapa Yahweh terhadap manusia yang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu bersyukur luar biasa. Kita secara fisik bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, kita tidak sejajar dengan mereka. Tetapi karena anugerah dan kasih dari Bapa Yahweh yang begitu sempurna, sehingga kita orang-orang yang disebut goyim atau bangsa-bangsa, kita mendapatkan keselamatan secara gratis melalui darah Yeshua HaMashiach. Jadi betapa kita harus bersyukur yang luar biasa. Dan kita tentu tahu, kita dulu pernah ditipu oleh setan. Sampai-sampai memanggil nama Tuhan Sang Pencipta saja kepleset, saudara. Bukan Tuhannya orang Israel yang dipanggil, tetapi Tuhan asing yang dipanggil, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau saudara menyadari bagaimana kita yang dulunya ada dalam kesesatan, yang mungkin kita merasa sudah diselamatkan, baru merasa kita. Tetapi Bapak Yahweh tunjukkan kesalahannya, bahwa engkau telah memanggil nama Tuhan yang asing. Betapa bahagianya dan sukacitanya kita. Kalau kita menyadari betapa hebatnya manusia kalau nyemplung ke neraka, itu penderitaannya luar biasa. Sampai-sampai manusia yang jatuh dalam dosa itu membuat hati Bapak Yahweh itu sangat menderita teramat dalam. Oleh karena itu, saudara, saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia, dimanapun. Kalau jemaat Kehilak di sini, oh, mereka pasti sudah mantap bahwa mereka tidak akan pernah menyebut nama sesembahan asing. Tetapi kenapa Anda yang sudah tahu masih juga nyebut nama? Mungkin kalau masih baru, kepleset-pleset, mungkin ya Tuhan masih wajar ya, masih memaklumi, saudara-saudara. Tetapi kalau mencampur aduk, itu yang sangat tidak berkenan, saudara-saudara. Saya tidak peduli Anda punya titel sepanjang apapun, di mata Tuhan itu nol. Kita semua itu sama, saudara-saudara. Di hadapan Bapak Yahweh. Apakah Anda orang yang bertitel atau mbah-mbah tua yang tidak pernah sekolah, di hadapan Bapak Yahweh itu sama. Kalau saya berpikir, kenapa justru mbah-mbah tua itu begitu mudah diajari? Bukankah kalau Tuhan sudah tunjukkan, misalnya nih, saya berkenalan dengan seseorang, misalnya dengan Pak Obed Sinaga. Dia datengin saya dan berkata, kenalkan, saya Obed Sinaga. Nanti dulu, tak pelajari dulu Obed itu diambil dari apa-apa. Kira-kira bagaimana, saudara-saudara? Ini orang stres kali ya. Harusnya kan begitu kenalkan, saya Obed Sinaga. Oh ya, saya Lukas Sutrisno. Kan jelas, saudara-saudara. Nggak usah ribut, diputar-putar.
Apalagi kita yang dulu punya mantan, disebut-sebut lagi mantannya. Saya terus terang kalau mendengar nama mantan saya dulu mak cengkring gitu loh di otak saya, saudara. Nggak nyaman banget. Ya. Tapi kenapa Anda dengan gampangnya nyambung mantan dengan Bapak Yahweh? Apa yang Anda takutkan? Coba ayo. Takut tidak diakui manusia? Kenapa Anda tidak takut kalau tidak diakui oleh Bapak Yahweh? Ingat loh, dosa itu yang membuat Bapak Yahweh sangat menderita. Luar biasa penderitaan Bapak Yahweh. Lalu Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman Tuhan yang seperti ini, mungkin kita akan muncul pertanyaan baru. Pertanyaannya begini, kenapa kalau Bapak Yahweh itu penuh kasih, kok menciptakan neraka? Saya pernah ditanya seperti itu oleh seseorang, saudara. Katanya Bapak Yahweh itu penuh kasih. Loh kok kenapa menciptakan neraka? Bukankah neraka itu isinya penderitaan yang maha hebat? Sampai-sampai Bapak Yahweh begitu penuh penderitaan yang ditulis dalam kitab suci kita. Nyesel banget, aduh kenapa kok kamu seperti ini? Jadi nyeselnya itu bukan karena dia bikin kesalahan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi sangat amat menderita. Saya memberi jawab begini, saudara-saudara. Kamu mengatakan bahwa kalau Tuhan itu penuh kasih, kok membuat neraka? Sekarang saya akan buat sebuah pertanyaan yang balik. Bagaimana seandainya orang yang berdosa, orang yang jahat kita masukkan ke dalam sorga atau ke samayim? Kira-kira menderita enggak saudara? Sangat-sangat menderita. Kenapa? Karena kejahatan manusia jikalau benturan dengan kekudusan Bapa Yahweh pasti akan lenyap, saudara-saudara, akan musnah. Kenapa saya katakan demikian? Saudara mungkin masih ingat ketika Raja Daud membawa pulang tabut perjanjian dari Baali Yehuda ke Yerusalem. Saudara tentu tahu apa yang terjadi. Pada waktu itu ada dua anak imam yang bernama Uza dan Ahyo. Memang kalau membawa tabut perjanjian itu harus dikuduskan dulu. Tapi dua anak imam ini dia tidak atau belum dikuduskan. Ketika tabut perjanjian yang dibawa oleh kereta itu berjalan miring, Uza berusaha untuk menahannya supaya tabut itu tidak terbalik dan jatuh. Sekarang menurut saudara, niat dari Uza itu baik atau tidak? Sangat baik, karena dia ingin supaya tabut itu tidak jatuh dari kereta. Tetapi apa yang terjadi ketika tangan dari Uza ini nempel ke tabut, maka langsung dia kayak kena petir, saudara. Langsung dia jatuh dan mati seketika di situ. Saudara bayangkan, itu baru di dunia loh. Bagaimana kalau nanti di samayim, orang berdosa dijadikan satu? Enggak mungkin, saudara. Itu sebabnya perlu adanya neraka. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kita sekarang perlu merenungkan betapa dalam dan cintanya Bapak Yahweh kepada kita semua. Kita orang-orang goyim yang tidak layak untuk mendapatkan keselamatan sampai dia sendiri turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, menggantikan manusia-manusia di atas muka bumi ini. Itu membuktikan kasih yang teramat dalam. Makanya ketika saya mendengar bahwa nama Tuhan saya itu Yahweh,
saya harus proklamirkan di mana-mana. Karena saya sangat bangga. Saat saya dibaptis pun, saya bersukacita dan bersyukur. Karena apa? Karena saya sudah dipastikan mendapatkan keselamatan. Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, saya menjelaskan ini agar saudara paham betul kenapa Bapak Yahweh tertulis dalam kitab suci kita menyesal. Menyesal yang disebut di sini bukan menyesal karena berbuat kesalahan, sudah menciptakan manusia kok berdosa, bukan itu, saudara. Tetapi kata menyesal di situ adalah sebuah perwujudan kesedihan yang teramat dalam. Sampai manusia itu harus mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang yang kedua saya akan menerangkan, karena ini ada dua pertanyaan yang harus saya terangkan, dan pertanyaan ini kalau tidak dijawab nanti orang tanya lagi, saya sulit menerangkan terus-menerus. Jadi saya perlu bawa dalam materi pada hari Sabat ini supaya orang itu paham. Kalau saudara membaca kitab suci, kita buka dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 15. Saya akan bacakan dari terjemahan baru. Begini bunyinya, terjemahan baru itu LAI ya. Ini terjemahannya beda, saudara-saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia atau Yesua telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Pertanyaannya, betulkah Torah itu dibatalkan? Tidak pernah, saudara. Loh, itu tertulis dibatalkan loh, Pak. Ya nanti dulu, saya harus terangkan, saudara. Yesua tidak pernah membatalkan. Yesua bahkan mengatakan satu iota, iota itu huruf yod, itu tidak akan hilang dari Torah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu huruf yod atau iota. Itu huruf yang terkecil hilang dari Torah. Artinya Torah itu tidak akan pernah hilang sampai dunia kiamat. Amin. Dan bukan cuman itu saja. Justru Torah itulah digenapi oleh Yesua HaMashiach. Sekarang saya ajak Bapak Ibu membaca dari versi ILT 3. Dikatakan demikian, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Torah tentang perintah-perintah dalam dogma-dogma, supaya dia dapat menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan membuat damai sejahtera. Saya mencoba untuk membuka di dalam teks berbahasa Ibrani, dikatakan demikian. Bebat lo haebah bibsaro et torat hamitsot wehakukot libro benapsko et hasnayim la adam ehad hadas waya asyalum. Jadi saudara-saudara, kalau kita menemukan hal ini, ternyata dalam teks Ibrani tidak menuduh Torah itu harus dihapus, tidak. Jadi kalau begitu cara melihatnya itu seperti apa? Kalau di dalam teks Ibrani di ayat 15 itu bunyinya begini.
dengan melenyapkan perseteruan atau permusuhan dalam tubuhnya, yaitu Taurat tentang perintah-perintah dalam dogma, supaya dia dapat menciptakan keduanya, yaitu antara orang-orang Yahudi dan Goyim menjadi manusia baru di dalam diri Yesua. Nah, ini sudah saya jabarkan. Untuk lebih jelasnya, cara membacanya jangan hanya ayat 15, tetapi dimulai dari ayat 11. Nah, saya akan sampaikan ini dari terjemahan yang tepat. Ya, dikatakan demikian. Dari ayat 11 ya, ini sudah langsung saya terangkan. Ayat 11, 12, 13, 14, dan 15. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebasnya, lebih enak didengar, bukan bahasa yang baku, bunyinya seperti ini. Dari ayat 11 ya. Kita adalah bangsa-bangsa atau orang-orang Goyim yang disebut orang tak bersunat. Ayat 12, dulu hidup tanpa Hamasyah. Ya. Jadi saudara itu tidak memiliki kewarganegaraan Israel dan asing terhadap peraturan atau ketentuan terhadap perjanjian keselamatan dan tanpa memiliki Elohim. Dari ayat 12 ini kita sudah bisa mengetahui bahwa kita itu adalah bangsa yang bukan sasaran keselamatan, saudara-saudara. Kita orang luar. Kenapa? Karena tidak memiliki keselamatan melalui Yesua. Di ayat 13. Namun sekarang, melalui Yesua Hamasyah, kamu yang dahulu berjauhan, siapa yang berjauhan? Yaitu antara orang Yahudi, orang Israel dengan orang Goyim. Dulu berjauhan, saudara-saudara. Bahkan ketika Yesua hidup di dunia ini sebagai manusia, orang-orang Yahudi masih menganggap orang di luar Yahudi itu ibarat binatang. Saudara ingat bagaimana ketika ada seorang perempuan Serofenisia yang mendatangi Yesua, dan Yesua berkata tidak layak ya roti itu diberikan kepada anjing, saudara-saudara. Sebetulnya Yesua sedang mengutip budaya Israel pada masa itu. Tetapi ingat, Yesua bukanlah seperti mereka-mereka. Buktinya apa? Buktinya perempuan itu menerima mujizat. Amin. Itu artinya apa? Diberikan kasih karunia. Diberikan anugerah keselamatan. Saya lanjut ayat 14. Sebab Yesua yang adalah damai sejahtera itu membuat keduanya, yaitu Israel dan Goyim, menjadi satu dan telah merobohkan tembok pemisah dengan melenyapkan perseteruan. Ini ayat 15, yaitu Taurat tentang perintah-perintah dalam dogma, supaya dia dapat menciptakan keduanya, yaitu antara orang-orang Yahudi dan Goyim menjadi manusia baru di dalam diri Yesua. Jadi maksud ayat ini bukan menghapus Torah, tetapi Torah yang memisahkan antara Goyim dan Yahudi sekarang menjadi satu oleh Torah kehidupan, yaitu Yesua Hamasyah sendiri. Jadi dengan saudara percaya Yesua, maka saudara sudah dianggap menjadi satu kesatuan dalam Torah kehidupan, karena Yesua itulah yang menyempurnakan Torah. Ingat Bapak Ibu, pada waktu zaman Abraham, Torah itu belum pernah ditulis. Itu sebabnya disebut dengan Torah Sebalpe atau Torah lisan, di mana Tuhan berbicara langsung kepada manusia tanpa sebuah tulisan. Namun Torah itu mulai ditulis pada zaman Moshe atau Musa, yang dikenal dengan Torah Sepiktaf. Itu Torah tertulis.
Lalu sekarang pertanyaannya adalah, Torah lisan sudah ada, Torah tertulis sudah ada. Lalu cara melaksanakan Torah itu bagaimana? Maka Yesua turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dialah disebut Torah kehidupan atau Torah Chaim. Dia yang menggenapi Torah. Sehingga dengan kita mengikuti gaya hidup Yesua, sama saja saudara melakukan Torah. Amin. Jadi Torah hilang tidak? Tidak, saudara. Saya ambil contoh ilustrasi yang gampang begini. Ya, ini supaya mempermudah orang punya bayangan. Torah itu ibarat tata tertib. Ketika saudara mau masuk sekolah, di situ tidak ada tata tertib. Kalau tidak ada tata tertib, saudara sekolah sambil sarungan boleh nggak? Boleh. Saudara sekolah rambutnya gondrong boleh nggak? Boleh. Ya nggak ada aturan kok. Saudara sekolah pakainya lekton, boleh nggak? Lekton tuh kelek katon, saudara. Boleh nggak? Boleh. Karena nggak ada aturan. Tapi sekarang diturunkan aturan atau Torah. Sekolah di sini harus tertib. Rambutnya rapi, pakaiannya rapi, tidak boleh sarungan, ya, harus tertib. Nah, ada orang yang melakukannya. Rambutnya rapi, ya, kemudian pakaiannya juga rapi, dia boleh sekolah di situ. Pertanyaannya, karena ada orang yang bisa melakukan tata tertib ini, apakah berarti tata tertibnya tidak lagi berlaku? Ya tidak, tetap berlaku, saudara. Orang lain mau masuk, ya orang akan berkata, kamu mau ikutin orang itu tuh. Orang itu sudah melaksanakan tata tertib ini. Sama seperti Yesua. Saudara pingin menjadi pelaku Torah, ikuti gaya hidupnya Yesua. Itu baru benar, saudara. Nah, saya buktikan bahwa Paulus itu juga tidak anti dengan Torah. Ya, Paulus tidak anti dengan Torah. Saya bacakan beberapa ayat ya. Saya berharap sedikit lagi ya. Roma 7 ayat 12. Demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Ada penolakan Torah enggak dari Paulus? Tidak ada, saudara-saudara. Kemudian di pasal yang sama ayat 14. Sebab kita telah mengetahui bahwa Torah adalah rohaniah, sedangkan aku adalah jasmaniah yang terjual di bawah dosa. Ada penolakan? Tidak juga. Roma 10 ayat 5. Sebab Mose menuliskan kebenaran atas dasar Torah, orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Ada penolakan? Tidak, saudara-saudara. Nah, ini yang ngomong Paulus. Ya, sekarang pasal 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat yang jahat kepada sesama. Karena itu kasih adalah penggenapan Torah. Jadi kalau Anda tidak bisa mengasihi, Anda bukan pelaku Torah. Karena Yesua adalah Torah kehidupan atau Torah Chaim, dan dia adalah wujud hukum kasih itu sendiri. Haleluya. Yang terakhir, 1 Timotius 1 ayat 8. Dan kita sudah tahu bahwa Torah itu baik apabila seseorang menggunakannya secara tepat. Kalau kita tidak mempergunakan Torah dengan baik, kita ini jahat, saudara-saudara. Maka di mana letak kesalahan Torah? Tidak ada, saudara-saudara. Cuman karena dalam dunia kekristenan diputar-putar seolah-olah Torah tidak berlaku. Siapa kita?
Yesua saja tidak menghapus Torah. Paulus juga tidak menghapus Torah. Kita orang goyim dengan enaknya menghapus Torah. Jadi dua pertanyaan ini sudah saya jawab dan saya percaya pengetahuan kita akan menjadi lebih baik lagi. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini selesai sudah kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam hati kami sehingga kami menjadi semakin memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ada. Oke, silakan. Shalom. Berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Hosea Sunario, dalam usia 63 tahun. Meninggal pada hari Rabu, 26 Januari 2022, alamat Ngentak Kuayuhan, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 27 Januari 2022 pukul 10 siang di TPU Candi Nambangan dan dipimpin oleh Bapak Gembala Lukas Sutrisno. Info ibadah Men's Club. Ibadah Men's Club yang biasanya diadakan pada tiap Selasa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, maka pada hari Selasa 1 Februari 2022, ibadah Men's Club akan dialihkan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 dengan acara goes bareng di Borobudur. Kumpul di Kehilat pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Harap membawa makanan ringan untuk dimakan bersama-sama atau perjamuan kasih di Balkondes Wanurejo. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Yuli pada nomor 0858 7855 7444 atau kepada Ibu Sri dengan nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Saya juga sekaligus memberitahu kalau kita sekarang sudah punya bak kolam baptisan. Jadi saya perlu kasih tahu kalau saudara baptis pembaharuan di Kehilat Aleph Tau, tidak perlu saya bawa ke kolam renang. Artinya saudara bisa baptis jam berapapun. Ya, mau tengah malam juga boleh. Ya, kami tetap dan siap untuk melayani. Karena sekarang kita sudah beli bak, sudah bikin bak dari stainless. Baik Bapak Ibu, itulah pengumuman yang saya bisa sampaikan. Dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amen. Kan Yehiroso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Kan Yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Kan Yehiroso.
Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ofri fahem teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua hamasya beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Salom, selamat pulang. Bapak Yahweh yang berkati kita semuanya. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan